Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya Hafsan Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 ingin memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tahlili dengan dosen pengampu yaitu Syekh Dr. Muhammad Yahya Mahdali. Saya akan membacakan surat At-Toha, tafsir surat At-Toha dari ayat 52 sampai ayat 64. Bismillah. At-Toha ayat 52. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Yang artinya, dia Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tafsirnya, Musa berkata kepada Fir'aun, apa yang kamu tanyakan bukanlah termasuk dari apa yang kami mengetahuinya. Karena sesungguhnya pengetahuan mengenal umat-umat di masa itu terkait apa yang mereka perbuat dari kekafiran mereka itu ada di sisi Tuhanku di Lauhul Mahfuz. Sedang aku tidak punya pengetahuan tentang itu sama sekali. Tuhanku tidaklah akan salah dalam perbuatan-perbuatan dan ketetapan hukum-hukumnya. Dan dia tidak lupa akan sesuatu yang telah dia ketahui darinya. Kemudian ayat 53, alladzi ja'alakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'a fa'akhrajna bihi azwajam min nabati syatta. Tafsirnya, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi yang mudah dimanfaatkan oleh kalian, dan dia menjadikan di dalamnya jalan-jalan yang banyak, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan yang berbeda-beda. Ayat 54, kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Tafsirnya, dan makanlah wahai sekalian manusia dari apa-apa yang baik-baik yang telah kami tumbuhkan bagi kalian, dan gembalakanlah hewan-hewan dan ternak-ternak kalian. Sesungguhnya pada hal-hal yang disebutkan itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kuasa Allah dan seruan untuk mengesahkan Allah dalam zat dan sifatnya, dan mengesahkannya dengan ibadah bagi orang yang memiliki akal yang selamat. Ayat selanjutnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian, wahai sekalian manusia, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian setelah kematian kalian, dan dari dalam bumi kami akan mengeluarkan kalian hidup-hidup dalam kehidupan yang lain lagi, untuk menghadapi proses perhitungan amal perbuatan dan pembalasannya. Ayat ke-56, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah mempertontonkan kepada Fir'aun bukti-bukti dan hujah-hujah kami seluruhnya yang menunjukkan uluhiyah dan kuasa kami serta kebenaran risalah Musa. Tapi dia mendustakannya dan menolak untuk menerima kebenaran. Ayat ke-57, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, apakah kamu datang kepada kami, wahai Musa, untuk mengusir kami dari negeri-negeri kami dengan sihirmu ini? Falana tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka mau'idan la tukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kami akan mendatangkan kepadamu sihir yang serupa dengan sihirmu, maka buatkanlah waktu pertemuan yang ditentukan antara kami dan kamu, yang tidak kami pungkiri dan tidak kamu ingkari, di satu tempat yang lapang lagi netral antara kami dan kamu. Ayat 59, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaron nasu duha. Musa berkata kepada Fir'aun, waktu pertemuan kalian dengan kami adalah pada hari raya, ketika orang-orang berdandan menghiasi diri
dan kemudian mereka berkumpul dari seluruh penjuru dan sudut kota pada waktu duha. Ayat selanjutnya, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun berpaling, mengabaikan ajakan yang dibawa Musa kepadanya berupa kebenaran. Lalu dia mengumpulkan tukang-tukang sihirnya, dan setelah itu dia datang pada waktu pertemuan yang telah disepakati. Kemudian ayat ke-61, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada para tukang sihir Fir'aun untuk menasihati mereka, waspadalah kalian, janganlah kalian membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Niscaya dia akan memusnahkan dan membinasakan kalian sampai habis dengan siksaan yang berasal darinya. Sungguhnya amat merugi orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Kemudian dari ayat 62 sampai 64. Di sini dijadikan satu, fatanaza'u amrohum bainahum wa asarru najwa qalu in hadzani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla fa ajmi'u kaidakum thumma tu sofa wa qad aflaha yauma manis ta'ala. Tafsirnya ialah, maka para tukang sihir itu saling tarik-menarik dalam urusan mereka dan berbicara dengan percakapan rahasia. Mereka berkata, sesungguhnya Musa dan Harun adalah tukang sihir yang ingin mengusir kalian dari negeri kalian melalui keahlian sihir mereka dan menyingkirkan keahlian sihir besar yang ada pada kalian. Maka matangkanlah strategi tipu daya kalian dan kuatkanlah tekad kalian untuk tujuan tersebut tanpa ada silang pendapat di antara kalian, dan kemudian datanglah kalian dengan berbaris satu barisan dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kalian dengan serentak agar kalian bisa membelalakan mata semua manusia dan mengalahkan sihir Musa dan saudaranya yaitu Harun. Sesungguhnya hari ini telah memenangkan keinginannya orang yang berada di atas lawannya, sehingga dapat mengalahkan dan mempercundanginya. Ada pula faidah-faidah ayat yang dapat diambil dari surat Thaha ini, yaitu tumbuhnya bermacam tumbuhan yang beragam bentuk dan warnanya dari bumi merupakan bukti jelas adanya kekuasaan Allah Ta'ala dan adanya pencipta. Kemudian ayat-ayat di atas menyebutkan dua bukti logis yang jelas tentang adanya kehidupan kembali di akhir kelak, yaitu tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tandus dan diciptakan serta dihidupkannya manusia dari tanah tersebut. Kemudian Musa memilih pertemuan dengan Fir'aun pada hari raya dengan tujuan agar kalimat Allah ditinggikan, agamanya ditampakkan, dan kekafiran dihinakan di hadapan seluruh manusia yang hadir pertemuan akbar itu, sehingga kabar kemenangan agamanya pun akan tersebar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ditemukan banyak kesalahan dari pengucapan ataupun penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.